Haleluya, saudaraku. Shalom. Inilah kesaksian saya, di mana saya dijumpai Tuhan 18 tahun yang lalu. Di mana saya dijumpai Tuhan pas saya jatuh sakit stroke, saudaraku. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan inilah kesaksian saya. Pada tahun 2003, tepatnya di bulan Desember. Tepat hari Minggu, kira-kira tanggal 5 Desember 2003. Pada saat itu saya beribadah bersama keluarga untuk memuji Tuhan. Ketika itu saya memimpin doa persembahan masih, saudaraku. Sebab saya sudah menjadi pelayan di gereja itu. Tiba-tiba penglihatan saya gelap setelah saya duduk. Dan di saat saya bangkit, seperti bergoyang, seperti gempa rasanya. Dan saya tidak bisa berdiri waktu itu. Dan langsung jatuh ke kursi orang tua saya. Pada waktu itu bapak saya duduk di samping saya waktu beribadah. Jadi saya langsung jatuh ke dalam ke bawah. Jadi bapak saya langsung membopong saya masuk ke dalam mobil untuk berencana dibawa pulang ke rumah. Sampai di mobil saya langsung jatuh dan tidak sadarkan diri, saudaraku. Sehingga pelayan-pelayan Tuhan langsung panik membawa saya ke rumah sakit Otorita Batam yang ada di Pulau Batam. Sesampainya saya di rumah sakit Otorita Batam yang ada di Pulau Batam, bukannya saya langsung diperiksa oleh dokter itu, saudaraku. Malah saya dibiarkan di ruangan UGD dengan alasan banyak yang lebih dahulu ditangani pasien-pasien yang lain. Barulah gembala sidang saya di mana saya beribadah datang dan bertanya kepada dokter, "Sudah bagaimana keadaan pasien yang bernama Jan Susiturus?" Kata gembala sidang saya kepada dokter. Dan dokter terhenyak dan melihat pasien saya ini masih terbaring di ruang UGD. Barulah dokter-dokter itu lari kian kemari. Rupanya saya belum ditangani para medis itu, saudaraku, sama sekali. Dan dokter berkata sambil marah-marah sama perawatnya. Dan berkata kepada mereka itu, "Kalau bapak ini meninggal, bagaimana? Kalian mau tanggung jawab?" Dokter itu berkata kepada perawatnya lagi, "Cepat tangani bapak ini." Setelah saya ditangani, gembala sidang berbincang-bincang kepada dokter. Dan menurut dokter yang menangani saya berkata, "Telah 30 menit lagi bapak ini tidak bisa tertolong lagi, Pak Pendeta," katanya dokter kepada gembala sidang kami. Itulah mujizat Tuhan itu, saudaraku. Tidak ada sampai di situ. Terus berlanjut. Dan saya waktu itu sudah tidak sadar selama seminggu. Dalam ketidaksadaraan saya dalam 1 minggu itu, saudaraku, saya sepertinya berada di pemakaman yang sangat luas sekali. Sampai-sampai saya tidak bisa mencapai ujungnya dan sangat dalam, sangat dalam. Akan tetapi saya terus berseru minta tolong. Sama siapapun saya minta tolong. Rasanya hampa, tidak ada manusia di situ, satupun. Sepi seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Dan saya sangat ketakutan, saudaraku. Sangat ketakutan. Tetapi di saat saya ketakutan itu tidak henti-hentinya saya berseru kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya saya berseru. Siapapun yang ada lewat di situ. Tiba-tiba, saudaraku, datanglah sebuah cahaya yang sangat silau. Sampai saya tidak bisa melihatnya. Saya berusaha untuk mendekatinya tapi tidak bisa, saudaraku. Seperti ada yang penghalangnya bagiku dan di sinar ini, saudaraku. Dan saya berusaha meraihnya sekuat tenaga. Terus dan terus saya berusaha sekuat tenaga, saudaraku. Sosok cahaya itu seperti manusia. Seperti gembala, ada domba dan tongkat di tangan.
Dan akhirnya saya bisa merangkul cahaya itu, saudaraku. Dengan sekuat tenaga. Saya berusaha terus. Tetapi saya tidak bisa melihat wajahnya, silau sekali seperti sinar yang berkilau, saudaraku. Dan kakinya dapatlah saya pegang, saya pegang, saya peluk. Dan disitulah saya tiba-tiba saya sadar dan melihat bahwa sudah banyak orang yang mengelilingi saya. Istri saya berkata, karena dia sangat senangnya, Bapak sudah sadar katanya sama orang banyak yang mengelilingi saya. Padahal istri saya waktu itu sedang hamil tua. Sudah waktunya untuk melahirkan anak yang ketiga. Sudah 8 bulan, saudaraku, muda bulannya. Dan orang tua saya ada di situ. Pendeta gembala sidang kami juga ada di situ. Dan pelayan-pelayan Tuhan yang mengantar saya ke rumah sakit juga ada di situ, saudaraku. Semua mereka tersenyum melihat saya siuman. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi, saudaraku. Tiba-tiba saya memalingkan diri saya ke tembok, saudaraku. Yang paling mengejutkan saya, ketika mata saya tertuju ke arah tembok itu, ada lukisan seperti di dalam ketidaksadaran saya itu dalam 1 minggu itu. Pas seperti itu pakaiannya sama, saudaraku. Setelah saya bertanya kepada istri saya, karena saya bingung siapa itu. Setelah saya berkata kepada istri saya, siapakah yang ada di gambaran itu? Atau di lukisan itu? Istri saya menjawab, itu adalah lukisan Tuhan Yesus Kristus. Kata istri saya pada saya. Saya merenung berapa saat, saudaraku, dan berkata dalam hati saya, Tuhan Yesus Kristus telah menjumpai saya. Tuhan Yesus Kristus telah datang kepada saya dan menjamah saya. Itulah saya, saudaraku. Dan aku langsung meneteskan air mata dan istri saya bertanya kepada aku, kenapa Bapak menangis? Dia tidak tahu apa yang saya rasakan, saudaraku. Dan saya tidak bisa berkata-kata apa lagi, saudaraku, selain menangis. Dan mencucurkan air mata. Mereka semua heran melihat saya karena saya menangis. Dan saya tidak tahu apa yang mereka katakan. Dan saya hanya bingung saja. Dan menangis. Dan mencucurkan air mata. Melihat Yesus Kristus datang kepada saya. Saya yang hina. Saya seorang pemberontak. Yesus datang kepada saya. Siapakah saya ini sehingga Yesus Kristus harus datang kepada saya? Itulah, saudaraku, ketika saya sadar kira-kira 1 hari kemudian, orang tua dan istri saya menceritakan kepada saya bahwa sudah 1 minggu lebih saya tidak sadar di rumah sakit. Dan ibu saya berkata kepada saya, kamu pun kami bawa pulang ke rumah sudah supaya meninggal di rumah saja, kata ibu saya kepada saya. Karena pada waktu itu di rumah sakit tidak boleh menjaga lebih daripada 1 orang. Sedangkan kamu waktu itu harus dijaga minimal dengan 4 orang. Karena kamu sering mengigau dan berkata keluar perkataanmu dari mulutmu, panas, panas, panas. Sampai kamu memaki-maki yang menjaga kamu. Pakaian kamu sendiri pun kamu buka-buka, kata ibu saya kepada saya. Padahal di ruangan itu ada AC. Kata orang tua saya kepada saya.
Dan istriku juga berkata kepada saya, rumah sakit pun juga tidak ada. Di rumah sakit pun tidak ada perubahannya. Padahal kita semua mati di sini untuk menjaga anak ini. Lebih baguslah kita bawa pulang ke rumah. Padahal waktu itu ibu saya sudah tua. Dan istri saya sudah bulannya mau melahirkan. Makanya ibu saya mengatakan kepada istri saya, dibawa pulang sajalah, kalau begitu hidup atau mati di rumah saja kita semua bisa menjaganya. Itulah keluar dari perkataan ibu saya. Padahal dokter rumah sakit otorita Batam yang di Pulau Batam ini tidak mengizinkan saya dibawa pulang. Sampai pihak rumah sakit membuat surat pernyataan kepada istri saya dan berkata, apapun yang terjadi kepada bapak ini, pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab. Ya, kata dokter itu kepada istri saya. Mujizat Tuhan tidak sampai di situ, saudaraku. Pada waktu sakit, ada 3 orang yang terkena stroke bersama saya di situ. 1 meninggal, 1 cacat seumur hidup. Seumur hidupnya tidak bisa. Mukanya monyong, saudaraku, tidak bisa. Mati sebelah. Harus dikasih makan, dikasih minum. Ngomong pun tidak jelas. Jadi itu, saudaraku, mujizatnya Tuhan. Sedangkan saya sembuh total, saudaraku. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan semata kepada saya. Hambanya pendeta-pendeta siang dan malam berdoa untuk kesembuhan saya. Dan anak-anak Tuhan juga, pelayan-pelayan Tuhan juga berdoa puasa untuk kesembuhan saya. Karena pada saat itu saya telah menjadi pelayan Tuhan. Tapi tidak sungguh-sungguh, saudaraku. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang mendoakan saya siang dan malam. Dan biarlah jerih saudara, Tuhan yang membalasnya kepada saudara. Dan penyakit yang saya derita waktu itu stroke, saudaraku. Dokter berkata, udah stroke. Tetapi itulah Tuhan kita itu, Yesus Kristus, Maha Penyembuh. Barang siapa yang datang kepada Yesus Kristus dan menjamah, Tuhan pasti memulihkan, baik itu kesehatannya, perekonomiannya. Semua Tuhan cukupkan. Dan Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Itu juga kesehatan, finansial, keluarga, semuanya Tuhan pulihkan bila kita datang kepada Tuhan. Maka itu, saudara-saudaraku, mari datanglah kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena saya telah merasakan kasih-Nya. Karena saya telah disembuhkan Tuhan, yang tidak ada harapan, diberikan harapan, diberikan kesembuhan bagi saya. Sekalipun saya harus memikul salib, sekalipun saya harus berjibaku, karena manusia tidak ada yang sempurna, saudaraku. Percayalah, Tuhan Maha Pengampun, dan Tuhan Maha Baik, dan Maha mengasihi kita. Bila kita jatuh dalam dosa, cepat-cepatlah kita minta ampun sebelum terlambat. Bila kita berbuat dosa, jangan berlama-lama, jangan tunggu lama-lama. Cepat minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan melihat hati kita, melihat air mata kita. Maka itu, saudaraku, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Sekianlah kesaksian saya, saudaraku. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Dimanapun kita berada, andalkan Tuhan. Amin.